menyelesaikan tahapan awal daripada majelis kita seperti biasa yang sudah kita jalankan selama lebih kurang 13 tahun. Dan nanti kita insya Allah lagi sampai 25 tahun. Amin. Mudah-mudahan sampai 25 tahun kita ada hadir di masjid yang luar biasa ini. Hadirin jamaah rahimahullah. Sebelum guru kita menyampaikan daripada ilmunya, tidak kenal maka tidak sayang. Maka boleh saya izinkan, saya minta izin 1-2 menit untuk memperkenalkan beliau. Jadi ini dulu karena kita memang awalnya tidak kenal. Mudah-mudahan dengan kita sekarang ini silaturahim kita bisa mengenal beliau dan kita bisa mendapatkan ilmunya. Hadirin jamaah saudara rahimahullah. Ini luar biasa beliau. Jadi maksud Allah atur pertemuan saya dengan beliau. Semua ini diatur Allah. Jadi saya bermimpi bisa belajar tentang satu kitab. Di kitab ini luar biasa sekali. Namanya Ihya Ulumuddin. Tapi kalau saya lihat ini online, namanya Ihya Ulumuddin. Nanti yang mana yang benar saya kurang. Nanti juga. Jadi saya bermimpi bagaimana saya bisa belajar Ihya Ulumuddin. Sementara saya tidak tahu siapa yang bakal mengajari. Satu kondisi kita juga kurang baik. Rumah yang kurang baik. Mungkin kita bisa hadirkan dulu. Kira begitu ya. Tapi Allah luar biasa dalam salah satu kesempatan salah satu masjid ketika saya absus salam, saya menempatkan sahabat beliau jawab salam saya. Jarak jauh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah atur lagi pertemuan. Saya cerita pada Ustaz. Menit siap. Saya atur lagi pertemuan, kemudian dipertemukan dalam satu panggung, dalam satu kursi. Jadi kursinya ada beberapa. Beliau duduk dan saya juga duduk. Jadi kalau udah duduk sama-sama, seorang muslim nggak mungkin berkenal, pasti berkenal. Dan yang luar biasanya Allah perkenalkan bukan dengan beliau, itu dengan buku yang dibawa oleh beliau. Gitu Ustaz. Buku ini dahsyat sekali. Ini juga bukunya beliau janji yang saya kasih. Tapi karena buku dilangkah, gitu Ustaz. Dan beliau dikasih oleh seorang guru besar. Dan juga Allah pertemukan dengan luar biasa. Saya tidak pernah ketemu dengan orang ini. Jadi orang ini luar biasa, ulama Jakarta, ulama Betawi yang luar biasa ilmunya. Hampir profesor sekali. Jadi semuanya ada sejarahnya. Ini berkah. Ini ciri-ciri berkah. Kalau nanti beliau menyampaikan yang kita ikhlas, kemudian jadi gitu ya. Ini buku dikarang salah seorang ulama besar di Jakarta, almarhum saja. Beliau bukan murid, putra dari salah seorang ulama besar Jakarta, Guru Mugni. Pernah dekat Kuningan ya, Guru Mugni. Ada masjid Baitul Mugni. Beliau itu mengarang satu buku yang bestseller. Ya kan? Nanti gurunya beliau jelasin ya. Kalau begitu, saya pikir saya awalnya sudah curiga dengan beliau. Karena saya pikir dari wajah ini kelihatannya agak beda dengan saya. Tapi kita harus kembali bersuzon belum atau sujud. Sampai sekarang pun saya masih khawatir karena saya nggak tahu beliau. Tapi beliau tadi pakai kunut juga saja. Dari awal. Ya, kalau misalnya tiba-tiba beliau nggak kunut kan di belakang, kok imamnya nggak kunut? Padahal boleh ya kunut juga betul nggak? Jadi ini gurunya putranya belum itu buku saja. Ini saya lihat dan saya sempat baca itu. Kata beliau nanti akan dikasih. Terakhir sekalian mau luar biasa. Beliau sebutin satu kitab yang disebut dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang saya cari-cari sekalian. Tapi saya mau belajarnya mana? Masih di pondok pesantren. Mau kemana lagi? Mau anak Habib juga nggak gampang mahal. Iya. Gitu. Oke, singkat saja. Luar biasa. Begitu saya bilang Ustaz, antum bisa ilmu di pesawat. Mau nggak kalau bisa ngajarin tadi? Oh, siap insya Allah. Jawabannya begini. Dan hadis sekalian, antum mesti tahu. Kita lain bisa kesimpulannya bahwa Ihya Ulumuddin luar biasa. Saya nggak tahu apa artinya, bahkan saya nggak cuma tahu pengarangnya Imam Ghazali, Imam Ghazali. Dan ini wasilah kita nyambung dengan Imam Ghazali. Kalau ada mereka, nah Islam. Dan kalau bisa harus sampai hatam. Cuman hatam ini berapa tahun Ustaz? 4 jilid. Hatamnya bisa 10 tahun. Karena ada 4 jilid. Jadi Ihya Ulumuddin itu ada 4 jilid sekalian. Nah, yang luar biasa
Yang terakhir, Tergantung Allah. saya juga bilang, Ustaz, cuma ini kondisi lain memprihatinkan. Boleh nggak? Kalau saya rakam sekali kalau udah hatam, kata beliau, aduh, silahkan. Mudah-mudahan dan berkah Imam Ghazali dengan Imam Biharuddin, kita semua dimudahkan diri kita, amin. Dan sekali lagi niatnya, ya Allah, kita pengen belajar seperti wali belajar, gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan berkah. Al-Fatihah. Selanjutnya seperti apa beliau, saya tidak karena saya juga baru kenal dengan beliau. Beliau ini lulusan daripada S1-nya di UIN, S2-nya di PTI. Ya, nanti kenal langsung dengan beliau. Luar biasa. Beliau akan ambil program doktor S3. Luar biasa. Silakan Pak Ustaz. Waktunya kurang lebih boleh 30 menit, boleh 32 menit. Apa tuh Ustaz? Transfer Ustaz. Amin ya Bu. Sini biar Ada lagi boleh. mohon izin para asatis, para ustadz DKM Masjid Al-Hikmah, sebelum ana baca salam, ana bawa anak nih, luar biasa. Beginilah cara kita mendidik akhlak. Kalau diajarin itu ceramah, Allahu a'lam. Maka jangan heran para habaib, para salihin itu menggandeng tangan anak-anaknya ke masjid. Walau dengan segala. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih suaranya 6.000 orang yang hadir, tapi jawabnya sedikit ya. Kita buka hati, kita buka nurani kita buka jiwa terdalam kita. Qalbun, Imam Ghazali menyebutnya, mengutip satu ayat di dalam surat Qaf, surat 50 ayat 37. Inilah pembuka dari Ihya Ulumuddin. Surat Qaf, surat 50 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya di situ terdapat zikra, zikir, peringatan, nasihat liman kana lahu qalbun. Di mana? Dalam ihya tentunya. Dalam kehidupan kita ini. Bagi manusia yang menggunakan qalbunnya, nuraninya. Kalau diterjemah secara langsung, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiba. Alhamdulillahillazi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, angkat kedua tangan kita, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku semua. Anak-anakku yang generasi muda ada 4 orang, ditambah dengan anakku di sini 5 orang. Ini adalah masa depan kita. Pintu langit terbuka atas kepolosan, ketidakberdosaan mereka. Doa yang digaungkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam pembuka kitabnya itu Ihya Ulumuddin. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang sia-sia, ilmu yang tidak membawa manfaat.
Saya teruskan doa Syekh Haji Umar Bakri Lubis, seorang guru tauhid, murabbi di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Madinah, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pesantren Mustafawiyah itu sudah mencapai usia di 2022 ini 109 tahun. Didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein, seorang pejuang kemerdekaan, mendirikan Mustafawiyah itu pada tahun 1912. Di lain waktu akan kita cerita banyak karena waktunya singkat. Doa yang dibawakan oleh Ayah Umar ini, Ayah Umar inilah yang menjadi wasilah kita, tawassul kita, sarana kita, kendaraan kita bareng-bareng, rombongan kita untuk mendalami hikmah sesuai dengan nama masjid kita, Al-Hikmah, Ihya Ulumiddin, menghidupkan api agama, menghidupkan ruh agama. Nanti kita akan lihat bagaimana Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali bercerita kegundahan hatinya. Seperti apa sehingga Al-Ghazali itu menulis Ihya. Dan ingat saudaraku, jamaah muslimin, Al-Ghazali itu seorang rektor pertama di dunia Islam, Madrasah Nizamiyah, Universitas Nizamiyah di masa Khulafaul Abbasiyah, termasuk Harun ar-Rasyid di situ, dan itu satu daerah, satu wilayah dengan beliau. Jadi kalau ditanya tentang sanad ilmu kita ini, jalurnya dari kita, biasa teman-teman memang memanggilnya, mohon maaf biar singkat, UKS katanya, Ustadz Hairul Siregar. Siregar segar katanya. Penyegaran pikiran, penyegaran zikir. Maka tema kita hari ini adalah muqaddimah, makra'nya, bacaannya ini ada di sini Mukhtarul Hadis, ada di sini Al-Azkar An-Nawawiyah, ada di sini Ihya Ulumuddin, ada di sini hadis arba'in. Arba'in bapak-bapak yang haji, bapak-bapak yang umroh pasti kenal istilah arba'in. Itu yang pertama dipopulerkan oleh Imam Nawawi. Arba'in, 40 hadis pokok dalam agama. Nah, saya cerita sanad itu, doa Ayah Umar itu, Ayah Umar Syekh Haji Umar Bakri Lubis yang wafat meninggal di tahun 2021 lewat barusan. Doa beliau itu, Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin. Ya Allah, jadikan kami ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin. Jadikan kami ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Ya Allah, buka bagi hati kami, nurani kami, tabir yang tertutup ya Allah. Buka hijab di hati kami, di pikiran kami, di kehidupan kami ya Allah. Tabir hijab itu, jadikan kami futuhal 'arifin. Futuhnya orang-orang arif billah, orang-orang yang dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah mencintai mereka, lalu mereka sangat mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'azirul muslimin rahimakumullah, mengingat waktu yang cukup singkat, izinkan saya juga di sini mengikuti siaran langsung live. Ini permintaan teman-teman, sahabat dan keluarga yang ada di Sontang, tanah kelahiran saya, Pasaman, Sumatera Barat. Itu kabupaten paling ujung, 3 jam dari Bukit Tinggi. Selebihnya dikit lagi itu nanti udah masuk Kabupaten Madinah, Mandailing, Natal. Itu kota santrinya Sumatera Utara. Ada 12.000 lebih santri hari ini di sana, baik laki dan perempuan. Kami sendiri di saat itu
sekitar 7.000 di tahun 2007. Ini sedikit perlu kami ungkap karena pesantren-pesantren di luar Jawa itu banyak yang dahsyat dan banyak yang wali-wali Allah di sana. La ya'lamul wali illal bil wali. Ini masih kaitannya dengan ayat yang tadi ya. Ayat yang di surat Qaf ayat 37 itu, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya di dalam mauizah ihya ini khususnya dan mauizah hasanah keseluruhan itu menjadi peringatan. Sinyalnya Allah. Sinyal hati kita yang nyambung ke arasnya Allah. Jadi itu perlu kita ungkap. Memang alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah itu cerita sedikit ya. Pembuka ayat ini yang intinya nanti inti dari materi kita ini adalah akan saya usahakan menyampaikan dengan dua metode. Kalau nanti ngomongnya agak cepat dibilangin aja agak pelan Ustaz gitu. Karena kita terbiasa di kampus atau di SMA 34 Pondok Labu tetangga ini yang beliau ceritakan tadi itu kita ketemu di Masjid Baitul Ilmi SMAN 34 Jakarta tetangga yang dekat pasar itu. Nah, saya cerita sedikit karena Pondok Pesantren Mustofawiyah ini sudah melampaui 3 generasi di Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Itu profesinya ada 2. Separuhnya itu adalah teknokrat kantoran, akademisi, ya di Kementerian Agama, di Kementerian Pendidikan dan lain-lain, di wartawan. Almarhum Haji Yahya Hasibuan itu di koran Pelita dulu, top itu, koran Pelita. Nah sekarang udah berubah bentuk. Nah separuhnya lagi itu mohon maaf ini tahadusan bin nikmah, warung ucok sembako. Dan itu dua-duanya membawa berkah. Banyak alumni-alumni yang di situ. Maka lewat siaran langsung ini, saudara-saudaraku, sahabatku, keluargaku, jamaah, alumni-alumni Mustofawiyah yang ada di warung ucok, ayo bangkit. Ib'as ayyuhal mu'min, bangkit wahai generasi Islam. Tampakkan wujud ilmu, wujud iman. Maka tema kita hari ini dalam Muqaddimah Al-Ghazali, Muqaddimah Ihya Ulumuddin, dengan bahasa sederhana agar nyambung kita semua nih. Ngaji Ihya membawa transformasi sosial. Ngaji Ihya Ulumuddin ini membawa transformasi sosial. Apa tuh dek transformasi sosial? Perubahan sosial, perubahan akhlak, perubahan ekonomi, perubahan kualitas ibadah. Nanti kita akan membaca di sini Imam Ghazali menulis latar belakang kitab ini bukan karena tidak ada ulama saat itu, banyak. Saya mulai dari ini ya, Imam Al-Ghazali ini. Bacanya nanti dikit aja. Karena kalau baca satu terjemahkan itu kita harus di pondok. Makanya ini 2 metode ini. Disampaikan kesimpulannya dulu. Kalau di kampus mereka menyebutnya itu hipotesis, kesimpulan. Baru baca nanti ihya'nya, makroknya, teks-teks yang ditulis langsung oleh Imam Al-Ghazali itu. Penting ijazahnya, Ustaz. Insyaallah. Lana walakum jami'an, bagi kita semua oleh musannif Imam Al-Ghazali itu sudah diijazahkan dari awal. Maka lewat ini kita hadiahkan dulu Al-Fatihah 1 kali ke Imam Al-Ghazali, khususon ke para wali, Syekh Haji Umar Bakri Lubis, Kiai Haji Mahmudin Pasaribu, Kiai Haji Umar Bakri Nasution, dan Kiai Haji Umar Bakri Nasution itu adalah mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah sekarang. Dalam periode 2022-2027 beliau itu termasuk satu kiai mustasyar PBNU. Mustasyar PBNU, orang yang dimintai musyawarah, kiai-kiai yang dimintai musyawarah. Maaf ini cerita sedikit ya, ini karena transformasi sosial, perubahan sosial, perubahan akhlak,
kualitas ilmu. Umat Islam jangan lagi menjadi babu atau pembantu di rumah sendiri. Janji Allah Subhanahu wa taala, kutipan ayat yang sering dibaca oleh almarhum Syekh Haji Umar Bakri Lubis, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu. Allah berjanji kepada orang yang beriman. Ayat ini. Wa amilus solihat. Dan janji kepada orang yang beramal soleh. Orang yang kreatif, orang yang akhlaknya bagus, orang yang bekerja dengan jujur, ikhlas, tekun. Itu amal soleh. Akhlaknya bagus, prestasinya bagus, amal soleh. Adik-adik ini harus berprestasi, harus juara. Persoalan nanti pas sudah bagi raport juara atau enggak, itu soal lain. Kita harus bisa menerima, tapi bermujahadahlah, berriyadahlah bahwa saya harus bisa juara. Belajar. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Duhai adik-adikku sayang, abang sampaikan dari hati yang terdalam kepada sanubarimu satu persatu, termasuk kepada sanubari anakku dan anak kita semua. Ya Allah, siapa yang di antara kalian ini yang ingin sukses dunianya, fa alaihi bil ilmi, syaratnya ilmu. Wa man aradal akhirah, saya jamaah semua, Ustadz DKM kita, Ustadz Sandi, ingin sukses akhiratnya, aradal akhirah, fa alaihi bil ilmi, ilmu ihya. Wa man aradahuma, siapa yang ingin dua-duanya ini, sukses dunianya, sukses akhiratnya, berarti sudah lulus dari transformasi sosial. Fa'alaihi bil ilmi, syaratnya ilmu. Hari ini saja, maaf, kita Facebookan siaran langsung begini, itu adalah satu transformasi sosial, perubahan sosial. Ilmunya dari mana? Mark Zuckerberg dari Amerika, Facebook Corporation, luar biasa. Dia non muslim, iya. Sampai dengan saat ini ya, tapi bisa digunakan untuk dakwah. Nah, alangkah baiknya satu aplikasi itu deh, satu aplikasi itu dibuat oleh Muslim, product by Muslim, made in Muslim. Inilah yang diinginkan Ihya Ulumuddin. Jadi tuduhan orang di luar kita yang mengatakan ngaji Ihya membuat kita terbelakang, itu tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Hadis-hadisnya dhaif. Nah, ini Dr. Badawi Tobanah, Ustadz Musa'adah bi Kulliyah Darul Ulum bi Jami'atil Qahirah, seorang profesor di Kuliah Darul Ulum, Universitas Darul Ulum, satu universitas di Mesir. Terbitannya ini Al-Juz'ul Awal Al-Haramain, Sanakfurah Jeddah Indonesia. Kerjasama penerbit Jeddah dan Indonesia, namanya penerbit Al-Haramain. Ini biasa kitab-kitab yang dibaca di pesantren. Nah, beliau sudah meneliti hadis-hadis di sini. Jadi beliau punya catatan ini. Ini hadis riwayat Bukhari, ini riwayat Abu Hurairah, ini hadisnya hadis hasan, ini hadisnya hadis yang sahih, ini hadisnya hadis yang dhaif. Memang jujur, ilmu pengetahuan itu jujur. Perlu saya sampaikan dulu di sini sebagai pembuka. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, cukup. Ada kutipan-kutipan hadis yang dhaif. Apakah boleh diamalkan? Imam Nawawi menjawab, bukan saya, bukan UKS yang jawab. Imam Nawawi menjawab, nih saya angkat. Ini bukan pamer kitab ya bapak-bapak ya. Ini bukan pamer kitab, tapi kita ingin ilmu itu muncul ke permukaan. Tahaddusan min ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini anak-anak muda nih. Saya kalau ketemu anak-anak muda itu senang banget Pak. Semangat saya jadi imam tadi sampai hampir menetes air mata. Dan ini pertama kali saya ngaji kitab seperti ini di masjid resmi, saya nangis.
nangis. Nanti kalau ada celah-celah nangisnya, yaitu nikmat Allah yang nggak usah dibilang, ya cengeng banget si UKS, katanya si Regar gitu. Karena itu adalah kebiasaan para wali, para ulama-ulama yang dekat dengan Allah, mudah meneteskan air mata. Andaikan dia tidak pernah meneteskan air mata sepanjang hidupnya bertahun-tahun, maka bertanyalah pada hatinya itu batu atau apa. Dia nangis karena rindu orang tuanya, wajar. Dia nangis karena rindu ayahnya yang sudah meninggal, wajar. Lalu ada orang-orang yang menangis karena rindu akan ridho Allah. Jadi jalur sanad periwayatan kita ini dari Masjid Baitul Hikmah ke Syekh Haji Umar Bakri Lubis, Pondok Pesantren Mustofawiyah, kemudian termasuk kemampuan baca kitabnya dididik oleh Kiai Haji Mahmudin Pasyaribu, seorang mustasar PBNU, dan sudah meninggal juga di Desember lalu. Suriah PWNU wilayah Sumatera Utara. Beliau yang ngajarin aneh baca kitab. Pagi-pagi seperti ini, persis seperti sorbannya beliau ini sebelum berangkat haji kayak gini. Karena dari puncak gunung Kosorik Marapi, beliau naik motor Mega Pro, itu saya ingat banget ini. Zikrul ulama tatanazzalur rahmah, menyebut-nyebut ulama itu insya Allah turun rahmat. Nah, beliau melilitkan serbannya begini. Imamah kan mestinya begini, di kepala. Tapi ada hikmahnya juga ternyata. Kalau bapak-bapak ngebalik bulatannya ini di bawah, dia berbentuk lam alif. La ilaha illallah. Itulah hikmah. Huruf lam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita belajar. Kita semua belajar. Saya belajar, anak kita belajar. Nah, jadi sanadnya dari Masjid Al-Hikmah, Syekh Haji Umar Bakri Lubis, dan Syekh Haji Umar Bakri Lubis lalu ke Syekh Ibrahim Ayah Tarutung. Kemudian dari Syekh Ibrahim Ayah Tarutung lalu ke Syekh Abdul Halim Khatib Tuan Naposo, 13 tahun di Mekah. Lalu dari Syekh Abdul Halim Khatib Tuan Naposo ke Syekh Mustafa Hussein, pendiri Pondok Pesantren Mustofawiyah, Syekh Mustafa Hussein Nasution. Sayangnya beliau umurnya pendek. Waktu itu sudah orang yang pertama kali membentuk NU, membawa NU dari Jawa ke Sumatera, Medan. Kalau di Sulawesi kan NU itu nggak ada. Yang ada itu DDI, Darul Da'wal wal Irsyad. Profesor Kiai Haji Ali Yafi, Dr. Abdul Mu'id, dosen PTIQ Kajur Tafsir. Kemudian ada satu lagi yang di Cipete sini, Al-Ma'arif, lupa Allahu ya. Kiai Haji Idam Khalid. Baru dua itu ulama yang menjadi ketua umum PBNU dari luar Jawa. Jadi Syekh Mustafa Hussein ini mukimnya di Mekah, ngaji kayak gini halaqah di satu sekolah namanya Madrasah Saulatiyah. Di Saulatiyah itulah beliau belajar ini. Itulah cikal bakal pesantren yang ada di seluruh Nusantara, bahkan pesantren di seluruh Indonesia, dan bahkan pesantren yang ada di luar negeri. Di Amerika Serikat ada satu, Ustadz Syamsi Ali itu. Di Australia ada satu pesantren juga. Nah, jadi tidak diragukan lagi, Syekh Saulatiyah itu adalah para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Ala inna awliya Allah, ayat Al-Quran mengatakan ini. Ala inna awliya Allah, ingatlah bahwa kekasih Allah itu la khaufun alaihim, mereka itu tidak gentar sedikit pun, tidak punya rasa takut. Walahum yahzanun, mereka itu tidak mengeluh, mereka itu tidak berduka cita. Kalau kita kan lain ya. Aduh, itu udah mengeluh. Ngaji Ihya ini membawa keluhan itu. Maaf nih, orang tua angkat saya itu almarhum Haji Hasmuni Hasan Tebet, Masjid Raya Al-Ittihad, itu Betawi tok. Istrinya Ibu Hajjah Maisarah.
sudah meninggal, itu Betawi tok. Jadi saya dianggap anak angkat, dimasukin ke KTP-nya, ke kakaknya, lalu sampai sekarang wasilah beliau itulah. Jadi orang-orang Betawi Muslim, termasuk teman-teman saya itu, jangan lagi seperti yang dibilang oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh no. Itu Senayan punya ongkong gue itu. Nah, maaf ya, bukan nyinggung, tapi harus nyata. Kita jangan lagi terpinggirkan. Apa syaratnya Ustaz? Ngaji ihya, ilmu dunia, ilmu akhirat, transformasi sosial. Baik, agar tidak kepanjangan, semua sudah jelas, saya akan langsung ke pembacaan kitab kita ini oleh Imam Al-Ghazali. Kalau bicara tentang ayat-ayat, banyak banget ayat-ayat yang mengatakan tentang zikir kepada Allah. Ayat-ayat yang mengatakan tasawuf satu ilmu yang harus dipelajari. Misalnya, wazkurullaha zikran katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Gimana tuh? Nah, dengan jalur ini. Wazkurullaha azkurkum, berzikirlah kepadaku, aku akan ingat kamu. Kita lagi susah-susahnya aja, lagi covidnya aja, lagi sakit baru ingat Allah kan. Dicubit sama Allah sama covid tuh. Dicubit sama Allah. Ini berpikir husnuzon, positive thinking. Karena semua makhluk Allah yang ada di bumi, di langit dan di antara, semuanya ini adalah biiznillah. Itulah tauhidul af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menjadikan apapun yang kamu perbuat. Tapi akhlaknya dipakai. Kalau kita lagi berdosa, wah ini izin Allah ini. Enggak salah. Di sini Al-Ghazali mengingatkan. Dia lagi, ntar juga Allah juga ngasih tahu, kenapa nggak dipakai fasilitas taubat, Allah udah kasihnya. Itu songong namanya, nggak berakhlak. Tapi akidah Asy'ariyah Maturidiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah, diwakili di Indonesia Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya itu Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu jelas ayatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita wajib berusaha sekuat tenaga, itulah transformasi sosial. Kita wajib cari ilmu setinggi-tingginya. Tadi alhamdulillah didoakan jadi mengikuti kuliah doktor katanya. Amin. Mudah-mudahan dapatnya di UI depan rumah gitu, supaya dimudahkan. Kalau belum dapat nanti doktornya nggak apa-apa, S2-nya juga nggak apa-apa. Dalam bidang kajian Timur Tengah atau Islamic Studies, studi Islam. Nah, jadi ayat-ayat kembali ke topik itu, ayatnya banyak. Wazakir fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Ingat gak ayat ini siapa yang sering baca di Jakarta? Katanya Betawi loh. Maaf, masuk dikit-dikit nuansa Betawinya ya. Karena si Regar. Ayo siapa? Ngomong dong. Wazakir fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Buya yang orangnya kecil. Siapa? Ayo. Dr. Saifuddin Amsir. Sudah meninggal almarhum. Itu Betawi tok itu. Ngaji kita enggak tahu piye dong. Ini adik-adik ya harus tahu. Ya, muridnya Muallim. Beliau mengingatkan tuh, fasahahnya luar biasa. Wa dzakir. Jadi ketika mengucapkan za bil za di lidah, ujung lidah di antara dua giginya itu, wa dzakir, itu menghujam ke hati kita. Beri peringatan wahai UKS, wahai Hairul. Ini kan waktu itu kita di Alitiat anak bawang ya. Nggak apa-apa, sekarang juga anak bawang, tapi itu rumah bersama kita. Rumah kecintaan kita. Beri peringatan, Allah mengingatkan kita itu. Fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Ini ayat semua loh. Ayat semua. Nanti kalau disebutin nomor suratnya, surat sekian, ayat sekian, buka lagi ayat sekian lama. Nanti bisa di searching di Google deh.
Sebutin aja bahasa Indonesianya, wazakir ayat berapa. Itu. Ntar saya ajarin ilmunya dah gampang. Insya Allah dapat dulu hikmahnya ini. Nah, beri peringatan. Sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman, bagi orang yang di hatinya ada iman, bagi orang yang ingin memperdalam Ihya Ulumuddin. Saya baca agak cepat tentang Muqaddimah Ihya ini. Mudah-mudahan tema transformasi sosial ini terbawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Inna fi zalika lazikra liman kana lahu qalbun." Nah, di dalam kitab ini kan Imam Ghazali atau kitab-kitab kuning itu seperti ini, dia menyebutnya Quran Karim. Jadi tidak disebutkan nomor surat dan nomor ayatnya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 13, seperti saya tadi Quran surat Qaf surat 50 ayat 37. Itu ada dua pesan, ada dua message. Pertama, itu mengingatkan kepada thalib qari kita yang membaca ilmu ini agar mencek kembali, cross dan cek dan recheck, memeriksa kembali di ayat itu supaya nggak salah. Yang kedua, penulisan ilmiah zaman itu seperti itu. Di zaman Imam Al-Ghazali menulis, saking mereka percayanya dan yakinnya karena melihat akhlak dan ilmunya, akhlak ibadahnya. Jadi ketika disebutkan ayat, dia udah nyambung. Karena dia juga menghafal ayat, menghafal Al-Quran. Ini jangan ustaznya aja yang menghafal Al-Quran. Semuanya ayat per ayat, satu per satu. Nah, itu peringatan yang dibaca oleh Imam Ghazali di tulisan pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman Allah itu untuk seluruh alam semesta. Muslim gak muslim, Rahman dikasih rezeki. Muslim gak muslim, beriman gak beriman, dikasih masuk 3-4. Muslim gak muslim, kasih. Yang non muslim sendiri masuk UI, masuk ITB, mereka lebih kaya. Allah kasih, itu rahmannya Allah. Jadi adik-adik kalau pengen sukses itu, nah pakai rahmannya Allah, udah dikasih semua, tinggal pakai. Ar-Rahim, khususan fil akhirah, khususan fi qulubil mu'minin, khusus di hati orang yang beriman, khusus bagi sayangnya Allah kelak akan tampak di akhirat. Di dunia ini juga sudah kelihatan. Sayang, kasih dan sayang kan beda bahasa Indonesia itu. Kasih yang ngasih aja. Ngasih hidup, ngasih fasilitas. Nah, sayangnya Allah beda, dicium. Sayangnya DKM itu dikasih minum. Itu sayang. Nah, itulah Rahman Rahimnya yang ingin kita pakai. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam penghayatan kita di hati, di nurani kita itu, bahwa kita merindukan Rahman Rahimnya Allah. Begitu kita sholat, begitu kita baca Quran, nikmat. Kenikmatan beribadah. Ahmadullah awalan, saya memuji Allah itu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali. Hamdan kasiran mutawalian, puji yang sebanyak-banyaknya dan tiada habis-habisnya. Wa in kana yatadu aluduna haqqin jalaluhu hamdal hamidin. Jadi memang pujian itu berhak milik Allah dan Allah lah yang pantas dipuji. Kalau ada orang-orang yang memuji kita, maka pujian itu kita bacakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita kembalikan lagi ke Allah. Wa usalli wa usallimu, saya bacakan salawat dan salam ala risalati ala rusulihi, kepada rasul-rasulnya sanian. Salatan tastaghriqu ma'a sayyidil basyari syairul mursalin, sebagaimana solawat yang masuk ke dalam hati, solawat yang di dalamnya sudah termasuk penghulu sayyidul basar. Siapa sayyidul basar itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutannya manusia, qudwah, panutan manusia. Dan tidak hanya manusia, seluruh rasul. Nah, di pesan ini saya ingin mengatakan Al-Quran itu untuk alam semesta, bukan hanya untuk muslim. Maka ketika ada non-muslim belajar Al-Quran, seperti Thomas Alva Edison, kan itu
yang menemukan bolam lampu? Ayatnya kan di surat An-Nur. Ayatnya di surat An-Nur. Al-misbahu fiz zujaj, ada lampu di dalam kaca. Waktu itu belum ada teknologi listrik. Thomas Alva Edison tahun berapa tuh? Lupa saya. Nanti kita tanya guru 34 ya. Yang eksak itu, yang sejarah juga. Nah, al-misbahu fiz zujaj, az-zujajah. Jadi simpelnya begini, bahasa sederhananya deh. Ada cahaya di dalam kaca, lalu cahaya itu gemerlap-gemerlip seperti bintang di langit. Itulah inspirasinya sehingga dia menemukan bolam listrik. Kemudian bolam listrik cahaya yang seperti itu ada minyak zaitun gitu. Itu menunjukkan tafsir energi. Nanti sains dalam Islam dalam kesempatan lain kita akan berbicara itu. Nah, seperti itulah Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia, fi kulliyat tib. Kalau kita bangga sekarang dengan kedokteran Amerika Serikat, dengan kampusnya Harvard University, di situ mereka masih menggunakan kulliyatu tib Ibnu Sina, kuliah kedokteran karangan Ibnu Sina. Itulah era keemasan Islam. Nah, Imam Al-Ghazali ini secara singkat, beliau itu adalah nama lengkapnya. Udah tahu belum adik-adik? Al-Ghazali itu nama tempat, nama kampung. Misalnya Lebak Bulus 3, Al-Lebak Bulusi Salasa, kira-kira begitu. Nah, itu nama tempat Al-Ghazali. Nah, namanya itu adalah namanya sama dengan nama ayahnya, sama dengan nama kakeknya. Nama saya Khairul Saleh Siregar, nama anak saya Khairul Amir Siregar. Khairul itu dari nama saya, Amir itu dari nama kakeknya. Dulu guru di pesantren Pondok Pesantren Mustofawiyah. Jadi ibunya Amir itu adalah salah satu putri dari guru kiai di Pondok Pesantren Mustofawiyah udah almarhum. Namanya almarhum Syekh Haji Amir Hamzah Harahap. Jadi nama Imam Al-Ghazali itu, mohon maaf ini kita sebutkan supaya ada kejelasan sanad. Di dalam kejelasan keturunan dalam Islam juga begitu. Jadi tidak ada ujuk-ujuk langsung hafal Al-Quran lalu dia menjadi ustadz besar. Tidak ada seperti itu. Kesuksesan kita hari ini di dalam doa Rabbighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Kesuksesan kita hari ini adalah, keberhasilan kita hari ini adalah, pencapaian kita hari ini adalah baik pencapaian karir ataupun pencapaian akademik atau kita ngaji hari ini adalah berkat jasa dan didikan orang tua kita masing-masing. Itu satu. Berkat jasa dan didikan pendahulu-pendahulu kita DKM sebelumnya. Di situ pentingnya sanad itu. Maka dalam Islam itu, ilmu Arab itu kan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali disebutkan. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Nah, namanya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Huwa hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama gelarnya Imam Al-Ghazali itu adalah Abu Hamid. Abu itu bapaknya. Nama gelar. Bapaknya si Amir, bapaknya si Ahmad, bapaknya, kalau orang kita biasanya begitu menyebutnya. Abu Hamid namanya Muhammad, nama bapaknya Muhammad, anaknya Muhammad Al-Ghazali, tinggalnya Al-Ghazali di Ghazal. Nanti kita baca, Ghazal itu adalah
Wa yujmalu bina'an nasyira ila syai'in min tarihil hadzal imam. Kita akan berbicara tentang sejarah imam ini, linaqifa min hadzal tarikh, supaya dengan membaca tarikh sejarah ini alal awamil lati tazaharat ala taqwini hadzal aqliyah al faridah, supaya jelas asal usulnya ilmu kita ini, begitu kira-kira bahasa sederhananya. Jalurnya jelas. Wa alwan saqafah allati tasyadat fi zihnihi. Jadi saqafah, kebudayaan dalam ilmu ini itu semakin mantap di hati kita. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama NU. Ulama-ulama NU, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Waja'altuhu ahlan lianna yahtalla tilka al-manzilah al-jalilah baina zuhadil muslimin wa mutasawwifihim wa abana'u mufakkirihim. Jadi oleh penulis kitab ini, Dr. Ali Tobanah itu mengatakan, Dr. Badawi Tobanah itu mengatakan, saya senang dan menceritakan Imam Ghazali ini karena beliau adalah tokoh yang sangat jelas bagaimana tentang keteladanan zuhud dalam Islam. Bagaimana tentang ilmu, ahli ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu kata kuncinya adalah jangan dianggap aneh-aneh ya di perkuliahan. Kesimpulan dari ilmu tasawuf itu, Profesor Dr. Abdul Qadir Isyam menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya itu Haqaiqut Tasawuf. Nama kitabnya itu At-Tasawwufu kulluhu akhlak. Tasawuf itu seluruhnya adalah akhlak. Ihya Ulumuddin ini adalah akhlak. Akhlak kepada sesama makhluk Allah, sesama manusia, dan akhlak kepada Allah. Lalu kita akan ingat at-takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak yang diciptakan Allah. Allah yang diciptakan Allah itu, akhlak Allah itu apa? Asmaul Husna, itu yang kita baca tadi. Ar-Rahman, kita punya sifat yang pengasih. Kan ada yang galak-galak atau ceramahnya galak-galak gitu. Itu bawaan diri, sebetulnya hatinya mah. Nah, dan kadang-kadang kalau ngantuk, ya harus ada. Allah juga punya sifat marah. Allah juga ada sifat lembutnya. Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Aziz, Al-Ghaffar, pemaaf. Nah, kesimpulan dari ilmu kita ini adalah at-tasawwufu kulluhu akhlak. Tasawuf itu semuanya adalah akhlak. Faman zada 'alaika bil akhlak. Siapa orang yang bertambah akhlaknya, zada 'alaika bit tasawuf, berarti ilmunya nambah. Ilmu tasawufnya nambah. Tasawuf ini ada dua. Satu akhlak yang terlihat ini, akhlak yang kelihatan tampak, tutur kata, sopan santun, ngomongnya itu, saya kasihan anak-anak kita ini ngomongnya, aduh nyeblak banget. Ada anak 2 pegang bola lewat dekat saya, terus ngomong, nggak dilanjutin lagi, nggak sanggup ngomonginnya. Terus saya tegur, sini, dek, kamu punya teman hewan ya? Cek gitu, maaf pak katanya. Lakah. Nah, itu yang diperbaiki dek di sini dek, ngajinya itu. Itu dulu yang utama. Baru akhlak hati. Akhlak hati itu yang disebut dengan a'malul qulub, amalan hati, amal hati. Tombok hati ada 5 perkaranya. Si Opik kan. Opik kan. Nanti kalau nyanyi Opik lama lagi waktunya. Jadi 2 itu yang dipelajari. Makanya kalau orang mengaji ihya lalu dia terbelakang, jadi berpikiran jumud, jadi berpikiran tidak maju, tidak progresif, tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah semangatnya, ngaji ihyanya pasti salah. Orang ayat Al-Quran bilangnya wazakir. Ulama Betawi Dr. Kiai Haji Saifuddin Amsir itu bilang wazakir. Ngomongnya aja pelan. Wazakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Jadi ada perubahan setelah kita lewat dari sini. Nah, itulah Al-Ghazali. Fi Madinatin Tus, di kota Tus lahirnya Al-Ghazali.
Kota Tus itu adalah catatan kakinya, footnote-nya di sini, Madinatun bi Khurasan, satu tempat di Khurasan, satu kota di Khurasan. Khurasan itu Iran yang sekarang. Waktu itu kan pemerintahan Islam, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, itu kan pemerintahan Bani Abbasiyah pusatnya di sana, Irak. Baru fi muntasiful Quran al-khamisul Izhriyah. Jadi beliau itu berada pada kelahiran abad 450 Hijriah. Berarti 450 tahun sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah atau Yasrib. Yasrib itu kota yang sangat Yasrib itu artinya buruk, Bapak. Buruk, jelek. Penipuan, pertikaian antar golongan, antar agama merasa paling benar, itu yang terjadi di Yasrib. Maka mereka butuh pemersatu umat, mirip-mirip Indonesia pada saat pra kemerdekaan. Harus nasionalis dasarnya, tidak. Ada yang harus Islamis, tidak. Ada yang harus komunis dasarnya katanya. Lalu dijadikanlah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ideologi Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah ilham dari para ulama, isinya Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa itu, anak-anakku semua, perlu kita ketahui, itu adalah dalam terjemahan umat muslim, ulama-ulama saat itu untuk menghindarkan perpecahan, itu adalah terjemahan atau pemaknaan dari Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan hablum minallah wa hablum minan nas. Itu ada ayat-ayatnya semua. Jadi ini negeri yang ikut di dalamnya didirikan oleh para ulama. Nah, atas ilhamnya Ihya ini. Kemudian wulida Abu Hamid bin Abi Affil Qalbi Al-Walid. Jadi nama bapaknya Abu Hamid itu adalah Affil Qalbi Al-Walid. Yaghzulus sufu wa yubi'uhu. Itu ahli tasawuf dan ahli ilmu, bapaknya Imam Ghazali itu. Wa yakhtalifu fi awqati firaghi ilal ulama'i fi halaqatihim wal fuqaha'i fi durusihim wal wi'azu fi majalisihim yastami'u ilaihim wa yatatali'u ila soni'ihim fit ta'limi wal ifadah wa yulataquhum bima yakhdulu min quwatihi wa hajatihi. Jadi ayahnya Imam Ghazali itu adalah seorang ulama ahli ilmu yang didatangi oleh ulama-ulama saat itu. Nah, lalu jangan lupa bainaha wa baina Naisabur asyarata farasyih, antara Khurasan, Tus, kota Tus kelahirannya Imam Ghazali ini adalah 10 farsah. 10 farsah itu sama dengan 1 farsah 5.541 meter. Jadi kalau di dalam ilmu fikih ada istilah 16 farsah, itu sama dengan 88,656 kilometer. Jadi tinggal dikalikan aja 10 farsah dikali 5.541 kilometer, 41 meter. Berapa tuh dia? Ayo, lu harus cepat matematikanya. 10 dikali 5.541. Harus jadi generasinya ulama-ulama terdahulu. Tambahin 0 di belakang 1 itu, berarti 55.410 meter. Sama dengan 55 kilo 410 meter. Jadi bayang itu 55 kilo dari kota kelahirannya Imam Al-Ghazali ke Iran. Kira-kira kalau dari sini ke Bandung berapa? Ada 55 kilo? Lebih ya. Kemana yang paling dekat sekitar 55 kilo dari Jakarta? Ciawi ya? Ah ya, Ciawi kalau kita ke puncak ya. Baik, waktunya berapa menit lagi? 15 menit ya. Ah ya, baik 15 menit. Nah, diingatkan aja nanti. Jadi saya perkenalan. Ya perkenalan. Saya tuh kalau udah ngaji begini kadang suka lupa waktu.
Jadi kayaknya banyak yang mau saya sampaikan itu gitu. Ya mudah-mudahan ini adalah hikmah, mahabbah juga ya, kecintaan kita. Nah, 55 kilo dari Iran. Kemudian fataha al-muslimuna fi ayyami Utsman bin Affan. Nah, jadi dibantu kemerdekaannya kota Khorasan Iran itu adalah pada masa pemerintahannya Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu deh khalifah keberapa? Setelah Rasulullah, Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Setelah Khalifah Abu Bakar, Siapa? Banyak Bang. Dulu Pak. Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab, Siapa? Utsman bin Affan. Nah ini kita perlu baca, banyak baca deh, banyak baca. Harus gemar baca. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Nanti kita akan tahu dari Al-Ghazali ini, ilmu itu satu. Semua ilmu dalam Al-Quran, kata ilmu itu menggunakan kata singular atau mufrad. Singular ya. Kalau bahasa Inggris saya berguru ke ahlinya lah. Jadi bukan jamak. Artinya apa? Ilmu Allah itu sumbernya satu. Mau dia ilmu Al-Quran, mau dia ilmu kedokteran, mau dia ilmu kimia, mau dia ilmu COVID. Kan tunduk kepada Allah yang di langit yang di bumi. Dia secara sadar atau tidak sadar. Itu begitu ayatnya itu. Makanya kalau baca Quran itu pakai hati. Kalau belum bisa baca terjemahnya seperti ini, baca artinya, baca terjemahnya. Satu. Semangat baca itu. Rasulullah ketika diperintahkan baca, Iqra ya Muhammad. Apa jawab Rasulullah? Ma'ana biqari. Ma'ana biqari itu kalau diterjemah bahasa Indonesia, saya tidak pandai membaca, itu terjemah yang salah sebetulnya. Terjemah yang benar itu adalah saya bukanlah seorang pembaca. Ma'ana, saya bukanlah seorang pembaca. Itu enaknya ilmu nahu Pak Ustaz, ilmu nahu sorof. Ngaji ihya'nya itu menghidupkan ruh hati. Ini baru kenalan dulu. Ini baru mukaddimahnya ihya kan? Pendahuluan. Jadi ihya ini kata Imam Ghazali, saya simpulkan aja ya sebagai penutup ya. Imam Ghazali itu setelah dia menjadi rektor di Universitas Nizamiyah, salah satu waktu itu perdana menterinya adalah namanya Perdana Menteri Nizam di masa Khalifah Abbasiyah. Nah, saya lagi mencari sumber apakah dia satu zaman dengan Khulafaur Rasyidin, pemerintahan siapa namanya? Abbasiyah itu yang namanya Harun ar-Rasyid. Tapi di sini di kutipan catatan kaki ini saya lanjutkan setelah ditaklukkan tadi di zaman Utsman bin Affan, wa biha qabrun, ditus itulah kuburnya Ali bin Musa, nama ulama besar. Saya belum dapat nih riwayatnya Ali bin Musa, apakah itu salah satu silsilahnya Habib atau Sayyid. Abi Musa bin Ridho. Kemudian di situ wa qabrun Harun ar-Rasyid di kota Tus, Iran. Itu Harun ar-Rasyid. Wa biha asarun islamiyatun jalilatun, di kota Tus itu adalah jejak pemerintahan, kebudayaan, kejayaan Islam yang jelas dan terang benderang. Itu jalilatun di situ. Pemerintahan Islam. Nah, karena pemerintahan Islam ini sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan perebutan kue-kue politik, sibuk dengan kemegahan itulah yang membuat Al-Ghazali mundur kira-kira di usia 35 tahun. Mudah-mudahan sama dengan usia saya, mohon maaf Pak. Di usia saya 35 tahun ini saya baca Ihya. Ya, saya 27. Kalau dibalik nanti dibalik.
Jadi bayangkanlah di usia seperti saya ini, usia 35 itu, dia sudah selesai pensiun dini dari mudir madrasah nizamnya. Bayangin tuh, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tempat kita belajar itu, ya di situ mulai dari A sampai Z ada. Ambil yang baiknya aja dimanapun, di Indonesia juga, di Jakarta, di Kemang juga ada. Jadi jangan antipati dengan tamadun atau perubahan peradaban metropolitan itu. Jadi kata Yasrib berubah menjadi Madinah itu artinya kota berkeadaban. Jadi dari kampung menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota berkeadaban. Orang Jakarta bilangnya kota metropolitan. Adik-adik taunya si Ali anak jalanan, Ali Topan anak jalanan. Beda sama Nusantara ya? Beda. Nusantara itu wilayah. Wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi begitu. Dengan mengetahui Al-Ghazali sudah mengundurkan diri, sebetulnya di dalam riwayat itu, di kitab itu, Imam Ghazali tidak mau menyebutkan alasan pengunduran dirinya. Itulah akhlaknya ulama. Dia itu nggak suka dengan kemewahan yang ada. Imam Al-Ghazali menyebutnya al-mutarassimun. Teksnya ada, ulama fikih banyak, tapi hanya sebatas teks. Tasawuf ini kan ada 4, syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Syariat inilah ilmu fikih yang kita alami, yang tampak zahir ini. Kalau diibaratkan kelapa, kulitnya sama batoknya. Hakikat itu isinya, konten, isi, substansi. Transformasi sosial adalah substansi Ihya Ulumuddin. Apa? Kemudian thariqat itu jalan. Ada jalan yang melalui zikir, ada jalan yang melalui ta'lim, ada jalan yang melalui riset penelitian ilmiah. Ini jalan-jalan semua. Jangan dikira kita ini tidak ikut di majelis dia, kita tidak berthariqat, enggak. Atau dikira orang thariqat itu ngumpet ya di tempat suluknya, di tempat saliknya, di asramanya itu, lalu menyendiri, keluar dari situ dia menjadi kayaknya manusia yang paling suci, orang lain udah salah semua. Enggak. Jadi orang dengan Al-Ghazali ini, dia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup di antara para sahabat, hidup di antara keluarga, hidup di antara kegelapan jahiliyah saat itu. Lalu Rasulullah menjadi nur, cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah nur. Wa nurullahi la yudadi asyid. Cahaya Allah, ilmu Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Ya, dosa-dosanya dikit-dikit dikurangilah. Dosa ucapan deh, dosa membuka aurat, dosa ngomong sembarangan, dosa berpikir suudzon, negative thinking. Ini kan kalau ngomong pemerintah, ngomong ulama, ngomong Islam, ngomong NU, ngomong Yai Said, orang udah mikir jelek melulu. Sebenarnya kan Yai Said itu hanya punya metode saja, cara menyampaikan itu, tapi lihat dalamnya. Dalamnya apa? 2 periode Yai Said itu, maaf nih, beliau udah selesai ya. Saya juga ndak ada ikut di struktur kepejabatan itu, ndak ada. Tapi ilmu harus sampai. Yai Said itu nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Akil Siraj. 2 periode membawahi, memimpin Nahdlatul Ulama PBNU. Itu 2 periode itu kurang lebih 43 universitas NU dan rumah sakit NU di seluruh Indonesia didirikan. Itu substansinya. Dananya dari mana? Dari semuanya ini. Hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan politik. Nah, maksud saya supaya ngaji Ihya ini kita bikin cerdas. Jangan kita dikira kolot. Apalagi saya kalau pakai gamis ke 34 itu kan kayak apa gitu, kurang Arab. Tapi di 34 sih nggak ada yang begitu, biasa aja. 5 menit lagi ya. Ya, baik. Nah, sampai mana tadi nih? Harun Ar-Rasyid. Jadi itu satu kampung dengan Harun Ar-Rasyid. Di situ masanya baru alasan Al-Ghazali yang terakhir itu adalah dia kecewa dengan kemewahan itu, kecewa dengan
sosial politik itu, ekonomi itu. Kira-kiranya sekarang kalau kita berada di lingkungan Bapak Presiden, itulah kira-kira. Kita kecewa dengan itu. Lalu dia mengundurkan diri dari Universitas Nizamiyah. 20 tahun dia balik ke kampung, dia pergi kemana. Jadi 20 tahun pengembaraan ilmunya itu. Baru beliau menyebutkan lagi, kenapa saya kembalinya? Ini terakhir. Kenapa saya kembali? Kata Imam Al-Ghazali, wa astaghfiratu ta'ala, setelah saya istikharah kepada Allah Ta'ala, tadi pertama alhamdulillah, lalu membaca salawat salam, lalu istikharah, salat istikharah, fima in ba'asalahu azmi, saya punya keinginan dan cita-cita min tahriri kitab Ihya Ulumuddin, untuk membaca, menulis Ihya Ulumuddin itu. Beliau bilang, wa anta dibuli qata'i ta'ajjubi karabi'an, saya ingin memotong urat kesombonganmu. Maaf nih bahasa kita. Orang berkorban itu sombongnya, egonya, kikirnya itu yang disembelih. Tidak sampai kepada Allah darahnya, dagingnya dan lain-lain, tapi yang sampai adalah takwanya. Itu maksudnya. Kesombongan manusia. Sombong tentang teknologi, tentang apa. Allah kasih Covid. Sombong tentang ibadahnya, ahli Quran, ahli ngaji, ahli majelis. Saya sorbannya paling gede, saya gamisnya paling bagus. Ini yang kita potong, ini yang kita sembelih, termasuk saya. Nah, agak cepat sedikit ya. Itu satu. Kemudian, ayyuhal azilu al-mutaghalli fil uzli min baini zumratil jahidin. Saya ingin memberikan penjelasan-penjelasan terhadap orang-orang yang menentang Islam. Orang-orang yang menyesatkan Islam. Yaitu tadi dikira Islam itu jumud, stagnan, tidak maju, selalu menjadi negara yang akan sejahtera. Tidak pernah dikasih predikat indikator maju. Ya bikin aja negara sendiri ya. Bikin indikator negara maju versi Indonesia. Nah, rumah sakitnya digratiskan, nah, itu negara maju. Pendidikannya itu udah digratiskan. Guru-gurunya itu jelas karirnya, bukan ada honorer, ada ini, ada KKI, ada itu. Itu negara maju begitu. Itulah kerjanya pemerintah, tugas-tugas pemerintah. Dan dari Ihya Ulumuddin ini, itulah yang ditegur kepada umara, pada pemerintah. Itulah yang ditegur kepada ulama. Lanjut. Al-musrif fi taqri wal inkari min baini tabaqatil munkarin al-ghafilin. Mengingatkan orang-orang yang ingkar dan ghafil, orang-orang yang lalai. Falaqad halla ala lisani uqdatus sumti. Lihat tuh bahasanya. Manakala Allah membukakan lidahku yang keluh, ngelihat anak-anak ngomong kasar ini, tidak berakhlak ini, gitu kan? Gelisah Al-Ghazali setelah dia menyendiri uzlah mencari ilmu, menulis Ihya Ulumuddin. Nah, terus watawaqani ahdal kalam wa qiladatan nutuki, maka saya harus menyampaikan ma anta musabirun alaihi minal umyi. Saya tidak bisa menutup telinga an jalilatil haqqi, dari munculnya keburukan-keburukan, ma'al lujaji fi nusratil batili wa tahsinil jahili. Jadi seolah-olah kebatilan itu diorganisir gitu, ditolong. Itu kegelisahan Al-Ghazali. Wa tahsinil jahli, kemudian yang salah dibenerin, jahil dibenerin. Ini muncul di setiap zaman. Saya kira di zaman kita juga ada. Wa tashgibi an ala man asarahun nuzu'i qalilan an murasimil khuluqi. Jadi pencerahan